Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Edo dan ini adalah video pertama di channel ini sekaligus episode pertama untuk playlist pemrograman C. Jelas, kita di video ini bakal membahas apa itu pemrograman C. Tapi sebelum itu, aku ingin memberikan sedikit informasi dulu. Di era globalisasi ini, yang dimana hampir semua kegiatan tergantung pada teknologi. Namun, tahukah kalian bahwa justru Indonesia kekurangan tenaga IT setiap tahunnya? Maka dari itu, di sini aku ingin mengajak kalian semua untuk sharing-sharing pengetahuan seputar pemrograman C. Ya, bukan berarti aku jago, bukan. Saya mohon kritik dan sarannya jika ada kesalahan pada informasi yang saya bawakan kelak. Oke, sebelum masuk ke pengodingan, kita bahas dulu apa itu pemrograman C. Oke, apa itu bahasa pemrograman C? Menurut Wikipedia, bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Oke, setelah kita mengetahui apa itu bahasa C secara ringkas dan bagaimana sejarahnya, kita akan membahas bagaimana cara kerja dari bahasa C yang hingga menjadi sebuah console application. Oke, pertama, kita akan membuat bahasa C itu di sebuah text editor. Kita akan menemukan di situ akan membuat source code-nya. Lalu setelah itu bahasa C akan diterjemahkan oleh yang namanya compiler. Setelah diterjemahkan oleh compiler, barulah dia akan diproses oleh prosesor kita dan menjadi sebuah konsol aplikasi. Ya, seperti itulah prosesnya dan cara kerjanya. Tahukah Anda apa itu compiler? Compiler itu adalah sebuah penerjemah. Ibaratnya kalau kamu ini orang Indonesia dan kamu berbahasa Indonesia, lalu mau berbicara kepada orang asing yang berbahasa Filipina. Nah, kamu pasti membutuhkan sebuah penerjemah agar orang Filipina ini mengetahui apa yang kamu katakan. Nah, seperti itulah fungsi dari compiler tersebut. Oke, setelah kita membahas apa itu bahasa C, selanjutnya kita melakukan pembuatan program bahasa C, yaitu kita mulai dengan pagar include, ya kan, include, terus stdio.h, ya, terus in main buka kurung tutup kurung, buka kurawal tutup kurawal, lalu tengah-tengahnya kita kasih return 0. Nah, seperti ini aja program C udah bisa dijalankan. Contoh ya, kita compile. Oh ya, kita harus save dulu. Kita save dulu ini, kita save. Kalau mau nge-save bahasa C berarti kita menggunakan ini bebas namanya, misalnya aku buat episode 1.c. Nah, kalau mau bahasa C berarti ekstensinya haruslah C. Nah, seperti ini. Lalu kita pincit, oke. Nah, setelah itu kita compile. Nah, no error. Errornya ini 0, berarti tidak error. Nah, inilah struktur dasar kali untuk pemrograman C. Jadi kalau mau C-nya jalan ya minimal kayak gini lah bentuknya. Tapi kalau udah kayak gini pas kita run isinya kosong ya, karena kita belum ada menginput apa-apa. Nah, kita input lah print f hello teman-teman nih, teman-teman nih, wah, not epico. Lalu titik koma jangan lupa. Lalu kita F11. Nah, ini ada nih, halo teman-teman. Oke, berarti ya ini dasar banget ya, minimal kita menyapa teman-teman kita lah menggunakan bahasa pemrograman ini. Nah, kita jelasin satu-satu nih. Pagar include ini berfungsi sebagai pemanggil library. Library-nya itu yang dipanggil apa? Ya ini stdio.h yang berfungsi sebagai sarana output dan input di pemrograman ini. Jadi tanpa adanya ini, maka
akan error. Nah, error kan. Nah, jadi kita minimal harus ada stdio.h. Dan ini fungsi pern ini dia termasuk ke dalam si library ini. Si library ini. Jadi kalau nggak ada ini ya kita nggak bisa melakukan ini ya. Ini pokoknya minimal library dasar minimal untuk pemrograman C. Lalu ya itulah tadi kan include itu sebagai pemanggil, stdio adalah library-nya yang dipanggil oleh include. Lalu in main ini adalah fungsi yang sebagai fungsi utama yang pertama kali bakal dieksekusi oleh komputer kita, komputer kita. Oke. Aduh. Yang bakal dieksekusi oleh komputer kita. Jadi ini yang bakal diulang-ulang jadinya kan. Pokoknya ini yang jadi yang badan utamanya lah yang bakalan dieksekusi pertama kali. Terus kurung kawal ini adalah penanda bahwa fungsi ini itu dari sini sampai sini. Nah, itulah fungsi in main. Jadi kalau misalnya ada lagi di sini, ini contoh aja ini, misalnya ada fungsi dodol gitu. Nah, ini udah beda lagi. Ini nggak termasuk fungsi in main. Jadi dia ini udah ditutup, ini buat baru lagi. Nah, gitu contohnya aja. Ini contoh saja. Contoh ya. Terus titik koma jangan pernah lupa ya. Ini selalu lupa nih. Titik koma ini adalah digunakan untuk mengakhiri sebuah baris perintah. Jadi kalau udah sampai sini, ya ini titik koma, sampai sini titik koma. Jadi misalnya kita buat lagi di sini ada print f hello. Nah, ini harus kita titik koma, kalau enggak dia bakalan error. Nah, seperti itulah contohnya. Dan printf hello teman-teman ini bakalan kita bahas di video selanjutnya. Oke, ya begitulah basic dari pemrograman C ini. Ya semoga kalian mengerti. Ya kalau nggak mengerti bisa langsung tanya di komentar. Tapi kalau nggak bagus ya bisa kalian kritik agar saya lebih bisa memperbaiki diri, ya kan, agar lebih bagus lagi gimana cara penyampaiannya. Toh ya sekarang juga saya lagi belajar ya, aku lagi belajar juga ini untuk ngomong speaking gitu. Oke, ya begitulah guys ya. Duh, kok jadi guys sih, kan dulur cok. Nah apa ya, penutupan. Oh oke, ya penutupan. Dan terima kasih kalian udah pada nonton ya. Kalian bisa subscribe jika menurut kalian ini menarik channel ini, bisa kalian subscribe. Jangan lupa di lonceng biar kalian tahu, si Waidu ada video baru nih guys. Wah, biar kalian tahu gitu, biar ada notifnya di HP kalian, ceting gitu kan. Terus like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Ya bila perlu laporkan, tapi janganlah, masa dilaporkan, kan nggak ada konten berbahaya. Oke, ya sekianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do you do? Yo.